Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebagai biasanya membuka acara pengajian kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar ali al-athhar wa ashabi al-akhyar adad ni'amillahi wa iqbal. Kemudian ma'asyiral muslimin, diktat kita malam ini adalah diktat yang ke-24. Judulnya Dua Kecintaan yang Tidak Bisa Bertemu. Saudara-saudara, hidup manusiawi kita ini adalah pengalaman manis dan atau pengalaman pahit. Kedua-duanya kita dapatkan dari hasil perilaku dan tindak tanduk kita sendiri. Pengalaman itu sendiri berguna. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran bagi sepak terjang kita selanjutnya. Orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang ketinggalan dalam pergaulan masyarakat. Dalam diktat ini saya simpulkan kalimat-kalimat Ibnul Qayyim yang berjudul Cinta Berlawanan atau Dua Cita-Cita yang Bertentangan. Jika sudah demikian, maka biasanya yang buruk itu yang muncul. Apa sebab? Sebab kejahatan lebih cocok dengan hawa nafsu, lebih cocok dengan syahwat, dengan emosi kita para manusia. Jadi kita kadang-kadang mempunyai angan-angan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi dalam kebiasaan dan dalam jiwa kita menyimpan sesuatu karakter yang bertentangan dengan kebiasaan atau menjadi siriat cita-cita tadi. Karenanya cita-cita kita itu gagal. Sudah seharusnya dalam soal ini kita menghilangkan bibit-bibit pertentangan dengan keluhuran yang ada di dalam hati kita. Jadi pertentangan-pertentangan yang ada dalam hati kita terhadap segala kebaikan harus kita hilangkan. Dengan apa? Ya, dengan kita koreksi.
Kita ketahui apa amalan kita. Kemudian kita mengatur diri supaya ada keserasian antara kebaikan yang menjadi idaman kita dengan karakter kita sendiri. Ada seorang kebiasaannya mencuri, tapi dia ada cita-cita mau membantu orang. Ini tidak bisa bertemu ini. Mencuri itu mengganggu orang. Membantu adalah menyenangkan orang. Jadi dua-dua tidak bisa bertemu. Ini pertentangan. Ibn Al-Qayyim mengatakan di sini ada dua kecintaan yang tidak bisa bertemu. Cinta Allah, hubbullah wa hubbul ma'asi. Ini contoh satu. Di sini ada 10 macam. Cinta yang tidak bisa dipertemukan di dada seorang adalah seorang merasakan dia cinta kepada Allah, tapi dia juga suka mengerjakan maksiat. Ini satu yang salah, satu yang bohong. Atau cinta kepada Allah yang bohong, atau cinta kepada mengerjakan maksiat itu yang bohong. Dua-dua ini saling membohongkan atau saling mematikan. Tidak mungkin seorang cinta kepada Allah lalu dia menerjang larangan-larangan Allah. Tidak mungkin. Sebagaimana kebiasaan kita kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada, kita turuti apa dia punya mau, yang pantas-pantas. Bahkan ada orang yang melebihi batas sampai kemauan istri yang tidak pantas kita turuti, kemauan suami yang tidak pantas dituruti, karena istri terlalu cinta kepada suami. Sampai begitu. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti itu cinta membawa kita taat, membawa kita istiqamah. Baru dikatakan cinta kepada Allah itu cocok, benar, tidak palsu. Jadi hubbullah wa hubbul ma'asi la yajtami'an, tidak bisa bertemu di dalam tubuh seorang manusia. Yang kedua, hubbul jihad wa hubbul haya. Cinta jihad dengan kesayangan untuk hidup. Orang yang cinta jihad itu biasanya hidup itu nomor 2. Tapi kalau orang takut itu, takut mati, takut apa, dia bilang saya suka, saya termasuk orang yang cinta jihad. Tidak betul, tidak cocok. Begitu kata Ibn Al-Qayyim. Hubbut tadhiyah wa hubbus salam. Suka berkorban, tetapi juga suka selamat. Inilah pertentangan yang sering ada di dalam dada seorang. Orang mau berkorban, tapi dia suka dirinya sendiri. Mau mengorbankan uangnya, tapi dia minta uangnya selamat, tidak sampai kalau. Bagaimana? Ya mesti satu dikorbankan untuk menguatkan yang betul-betul yang mana. Biasanya seperti mana saya katakan tadi, lantas jiwanya seorang itu lebih cocok kepada yang tidak baik ini. Lebih cocok kepada menyelamatkan duit ini supaya tidak keluar apa-apa. Sebab itu cocok kepada hawa nafsu. Tapi mengorbankan duit untuk jalan Allah, jihad dengan mal, itu termasuk inspirasi akal kita. Tetapi hawa nafsu mengatakan jangan keluar, nanti habis. Begitulah kata hawa nafsu kita. Hubbul haqq wa hubbur ri'asah. Yang keempat, suka kebenaran, cinta kebenaran, tetapi juga dia cinta kedudukan. Orang yang mencintai kedudukan tidak mungkin dia bisa cinta kebenaran. Itu sebabnya orang-orang dahulu itu dididik oleh Rasulullah SAW untuk tidak minta-minta diberi kedudukan, tidak minta-minta diserahi jabatan. Itu sahabat yang datang kepada Rasulullah minta, ya Rasulullah,
Kenapa saya tidak diserai apa-apa sebagai pengawas satu daerah ke apa? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang minta. Satu orang yang minta kedudukan, dia mesti ada udang di balik batu permintaannya. Akhirnya nanti dia rusak dan merusak kepemimpinannya sendiri. Ini sebabnya tidak mungkin orang yang cinta kebenaran dengan cinta kedudukan. Dua-dua ini bertentangan. Tidak bisa dipersatukan. Sebab kedudukan itu harus ada kebenarannya. Jadi kalau orang pergi kepada kedudukan, kebenaran dikorbankan. Kadang-kadang dia merasa tidak gitu layak, tapi karena dia cinta kepada kedudukan, ketiadalayaannya itu ditekan untuk dia mencapai kedudukan. Hubbus salam wa hubbul intiqam. Orang yang cinta damai, tetapi juga dia suka membalas dendam. Orang yang suka damai tidak membalas dendam. Malah orang yang suka damai itu lebih menonjolkan sifat pemaafan. Dia lebih banyak memaafkan. Dia lebih banyak memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Baru ini orang dikatakan inilah orang yang suka damai. Sekarang di mana-mana orang bicara tentang damai. Tapi yang dipersiapkan oleh mereka itu adalah alat-alat perang total. Jadi terserempet oleh kata Ibnu Qayyim ini. Sekarang orang bicara tentang hak asasi manusia. Di mana-mana orang pidato tentang itu, perlucutan senjata, seperti akan betul-betul mereka itu suka damai. Tetapi baru-baru ini bom neutron mulai dikerjakan lagi oleh Amerika. Bagaimana orang mau melucut senjata di Eropa, bom neutron mulai digarap lagi. Bom neutron itu bom yang paling tidak berperi kemanusiaan di dunia ini. Saya kira manusia tidak akan menemukan lebih celaka dari bom neutron. Sebab bom atom mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu mengena seorang, dia buta sampai mati, tidak bisa diobati lagi. Tetapi bom neutron, jadi tadi bom atom tadi yang tidak melihat bom atom, tidak dekat bom atom, tidak apa-apa. Tapi bom neutron mencelakakan manusia seluruhnya. Dia memberikan sinar. Sinar itu merusak kulit dan menghancurkan itu sel-sel darah muda sampai itu orang mati, lemas mati. Tapi rumahnya selamat, motor-motornya selamat, yang mati orangnya saja. Jadi ini bom katanya berperi kemanusiaan, yang dihantamkan manusianya ini. Kalau umpamanya rumahnya dibejatkan, manusianya selamat, saya masih bisa menganggap ini ada kemanusiaannya, sebab manusianya dieman. Ini justru manusianya yang diambil. Bendanya yang bakal jadi tanah dipelihara. Bicaranya mereka itu tentang kemanusiaan. Cocok atau tidak? Bertentangan sekali. Mereka itu menciptakan itu untuk apa? Untuk membalas dendam. Hubbul intiqam. Itu manusia berkulit putih begitulah. Dendam khusumat itu tidak hilang. Mereka melemparkan batu kepada kami, kepada kita bangsa Asia. Orang-orang Asia ini jahat-jahat dan suka dendam. Padahal kita ini suka lupa. Malah kita ini yang paling pelupa betul. Kita lah yang paling tidak ingat. Lihat tahun 65 G30S. Sekarang sudah tidak ada apa-apa G30S. Sudah boleh keluar, boleh hidup bersamaan dengan kita lagi. Orang-orang yang main G30S sudah kita lupakan kesalahan mereka. Kita ini paling lupa sebab kita tidak ada balas dendam.
Tapi mereka itu ratusan tahun terus dendam. Waktu mereka menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun Perang Salib tahun 1011, itu mereka mengatakan di sini permulaan Perang Salib dan tidak akan habis sampai Palestina kita ringkus sama sekali. Waktu Perang Dunia Kedua, setelah Inggris masuk ke Baitul Maqdis, seorang jenderal namanya Allenby, dia bilang, "Hei Salahuddin, sekarang kita sudah injek-injek." Dia injek kuburannya Salahuddin. Sudah ratusan tahun ini, hampir 900 tahun. Tidak lupa. Salahuddin yang mengalahkan penyerbu-penyerbu kaum Salib diinjek-injek kuburan. Dia bilang, "Sekarang selesai Perang Salib denganmu." 900 tahun. Jadi hubbul intiqam, suka balas dendam model begitu, dengan cita-cita mereka damai dan damai, PBB damai, itu tidak bisa cocok. Salah satu mesti palsu. Dan kira-kira sudah jelas mana yang palsu. Hubbul islah wa hubbul khidah, suka mengakorkan, suka mendamaikan, tapi juga suka menipu orang. Tidak bisa cocok. Ini tidak boleh sampai ada di dalam dada seorang. Dia suka menipu, tapi dia juga asyik mengaporkan orang. Atau dia bilang, "Saya suka mengaporkan orang," tapi sekaligus dia dikenal orang sebagai penipu. Artinya pemalsu. Penipu itu juga bisa menjadi pengadu domba, tidak mengaporkan. Sebab sifat yang memalsukan sesuatu bisa juga berlarut sampai kepada adanya pengadu dombaan. Pengadu dombaan itu artinya memalsu kata-kata ini kepada yang itu, atau menyampaikan kata-kata itu kepada yang ini, letter-let tanpa disensor, akhirnya berkelailah dua orang ini. Jadi kalau mau mengaporkan orang yang dua-dua sedang marah, harus kita bijaksana. Tidak ada sifat-sifat ingin menipu dan sebagainya. Yang ketujuh, hubbul kifah wa hubbur rahah, cinta berjuang, suka berjuang, dengan suka senang-senang. Tidak mungkin bertemu. Sebab orang yang akan berjuang mesti bersusah payah. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Setidak-tidaknya mengorbankan waktu yang mahal itu, mengorbankan duit, mengorbankan perasaan. Orang mau berjuang untuk Islam, lalu dicaci maki orang, harus dia menekan perasaannya, harus menjaga supaya dia tidak membelokkan diri daripada apa yang dituju tadi. Artinya dia tidak ngambil, dia korban perasaan, tapi tetap sebagai manusia yang suka Islam dan suka apa tadi, kifah. Jadi tidak boleh dia senang-senang, senang kalau dipuji, senang istirahat, mendapatkan suatu pujian atau pujaan. Tidak mesti begitu. Kalau orang suka berjuang, dia harus bersedia untuk capek. Adapun pahalanya di sisi Allah di hari kiamat, adapun tempat yang indah yang disediakan kepadanya oleh Allah hari kiamat, itu harus dijagakan, diyakinkan dalam dirinya. Jadi dia di dalam berkorban, dia akan menganggap bahwa pengorbanannya ini tidak sia-sia. Pengorbanannya ini betul-betul karena dia diperintah oleh Allah berbuat begitu. Tidak sampai ada halangan apa-apa. Yang ketiga, yang ke-8, hubbul adl wa hubbul istibdad. Orang yang cinta keadilan tidak akan cinta kesewenangan. Orang yang sewenang-wenang itu biasanya tidak adil. Sebab kesewenangan dilahirkan oleh nafsu ammarah
nafsu serakah untuk menang. Itu mau sewenang-wenang. Menyalahkan orang, tidak mau disalahkan. Mengatakan bahwa kamu salah. Dan mesti kamu akui kamu salah. Tapi kalau dia disalahkan tidak mau. Ini namanya kesewenangan. Kalau sudah ke situ, ini orang mustahil menjadi adil. Tidak bisa adil. Sebab kesewenangan dengan keadilan tidak bisa bertemu. Dan kalau sudah tidak adil, ya sudah jelas akibatnya tidak ada damai, tidak ada cinta, tidak ada makmur. Jadi tetap orang yang tidak adil akan membawa kemelaratan. Tidak mungkin membawa kemakmuran. Yang kesembilan, hubbus sya'b wa hubbut tughyan. Orang yang cinta kepada rakyat tidak bisa dia cinta kepada kezaliman. Tidak berwatak zalim. Boleh saudara catat dalam sejarah manapun, manusia yang suka kepada rakyat itu biasanya dia ngalah. Rakyatnya ini malah disenangkan, dia sendiri kalau perlu dia melarat. Tidak menzalimi rakyat, tidak mendurhakai rakyat. Dan contohnya, segala contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia sayangnya kepada umatnya, itu nanti sampai di akhirat nanti yang mesti dipanggil oleh dia itu bukan keluarganya, umatnya. Ummati, ummati. Ya Allah, mana umatku? Berduyun-duyunnya umat. Datang spontan beliau mengatakan, analah, akulah yang tanggung jawab. Di dunia juga, apalagi di dunia, ya sebagai contoh. Sebagaimana saya katakan, malah dirinya itu tidak sampai dibenarkan olehnya mendapat zakat. Innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Zakatmu wahai kaum muslimin, ambilin sendiri. Pakiin sendiri, manfaatkan sendiri. Aku dan keluargaku haram menerima zakatmu. Artinya aku tidak kemilian sedikit pun. Pakailah kamu. Dalam satu khutbah, beliau berkata, barang siapa mati di antara kamu meninggalkan hutang, hutangnya akan kupikul. Tapi barang siapa yang antara kamu meninggal dan meninggalkan harta, bagi-bagikanlah pada familinya menurut faraid. Ini cinta umat. Dia tidak boleh sampai dalam masalah-masalah apa saja, sampai masalah berkelahi. Kalau dalam masalah yang berat-berat dia mengajukan keluarganya. Tidak orang-orang dipanggil keluarganya. Waktu orang kafir mengajak duel di dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3, aminnya sendiri Hamzah dan Ali bin Abi Thalib keponakannya dan bisanannya dan calon mantunya, serta Al-Haris bisanannya. Tidak menyuruh orang-orang lain. Padahal kalau beliau SAW menyuruh, hei Abu Bakar bangun, hei Umar bangun, girang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tapi tidak diperintah, perintah ini dulu. Jadi yang mati, saya punya keluarga yang mati, jangan panik. Dan banyak contoh-contoh yang beliau sendiri ini meneladankan sesuatu pada umatnya, dia sendiri yang mengamalkan dulu. Jadi kalau dia bilang yang sederhana hidupmu, dialah paling sederhana, sudah paling sederhana. Sudah tidak ada sahabat yang bisa mengalahkan kesederhanaan Nabi SAW. Bersuami istri tidak pernah cetek geni, tidak pernah mengurupkan api di dalam rumahnya. Jadi sampai sebulan pendak, sebulan lagi makanannya cuma kurma dengan air. Begitu pengakuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab bukan karena Rasulullah SAW tidak bisa dapat dunia, tetapi karena dia ingin meneladankan bahwa manusia sederhana yang masih bisa mengekang hawa nafsunya kepada segala yang halal apalagi yang haram,
itu manusia derajatnya sisi Allah akan tinggi. Contohlah ini, wahai umatku. Kira-kira begitulah maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi hubbus sya'b wa hubbut tughyan tidak mungkin bertemu. Yang ke-9. Yang ke-10, hubbul khair wa hubbus syahwat. Cinta kebajikan dengan mengikuti syahwat tidak bisa bertemu. Orang yang suka kepada khairat, membuat khairat, tidak akan mengikuti syahwatnya, sebab syahwatnya akan menyuruh dia kepada yang menentang khairat itu. Jadi apa-apa yang dikatakan khairat, kebajikan, kebaikan, tidak mungkin ada sifat-sifat syahwat yang terselip di dalamnya. Jadi kalau sudah syahwat, tidak ada khair, tidak ada baiknya, tidak masuk dalam kebaikan. Keinginan memiliki, keinginan mengambil haknya orang, keinginan membalas dendam, keinginan itu, keinginan ini, itu namanya tidak khair. Jadi hubbul khair wa hubbus syahwat tidak bisa bertemu di dalam dada seseorang. Ma'asyiral muslimin, kita tentunya juga mempunyai keinginan-keinginan baik. Karena diktat ini, maka saya harap mulai malam ini kita punya keinginan-keinginan, kita sesuaikan, kita serasikan dengan yang sebenarnya. Jadi kalau kita masih ada keinginan suka balas dendam, kita hilangkan dulu balas dendam. Nanti keinginan kita kepada as-salamah dan selamat dan damai itu akan cocok, akan berjalan wajar, tidak bertentangan. Kalau bertentangan, yang cinta damai ini yang hilang, balas dendamnya tetap. So, balas dendamnya itu cocok dengan hawa nafsu. Jadi kalau ada di dalam dada saya keinginan untuk mengakorkan orang, tetapi ada watak pribadi saya suka menipu, ini tidak bisa cocok. Nah, biasanya menipu itu tetap, mengakorkan tidak bisa, sebab tidak mungkin wujud. Dengan cara menipu, membohong, memalsu, ini tidak cocok dengan islah bainan nas atau perbaikan. Perbaikan apa sajalah, perbaikan masyarakat misalnya, kita perbaiki taraf masyarakat kita. Ini tidak bisa kita memakai cara memalsu. Perbaikan itu adalah kejujuran, tidak mungkin ada kepalsuan. Hendaknya kita semua termasuk orang-orang yang mengerti hal-hal semacam ini, lalu kita amalkan bersama. Sebab masyarakat kita seperti sekarang ini sudah harus kita timbulkan, harus kita tingkatkan. Tidak kita tetapkan begini. Kalau kita tetap begini, kita mundur. Dan kalau kita mundur, berarti kita hancur. Kita tidak akan hidup lagi sebagai umat terhormat dan umat bahagia. Mestinya kitalah yang bahagia ini. Kita memegang kunci-kunci bahagia di dunia itu adalah di tangan kita, umat Islam. Al-akhlak. Tadi di Geragal saya bicarakan tentang al-akhlak. Akhlak itu perlu, saudara-saudara. Karakter. Jadi kalau saudara mau membangun negeri, jangan negerinya dibangun dulu. Akhlaknya orang yang akan membangun ini, bangunlah dulu. Kalau yang akan membangun akhlaknya tidak terbangun, maka negerinya tidak akan terbangun. Bagaimana aljabarnya? Ya seperti saya sekarang. Saya saudara serahi membangun masjid, tapi saudara tidak melihat akhlak saya lebih dahulu. Saudara kumpulkan duit, duitnya masjid ini saya makan, saya habiskan. Masjid saudara tidak akan terbangun. Kalau terbangun tidak menurut semestinya. Saya korupsi sebab saya carikan barang yang tuidan atau genteng yang sudah terpakai atau kayu yang sudah kropos supaya murah dan saya pakai sisanya. Itu karena akhlak saya tidak ada sebagai pembangun. Jadi akhlaknya orang yang akan membangun harus dibangun dulu. Masalah itu akti itu membangun
gedung-gedung, jalan-jalan itu tidak menjadi soal. Tapi yang membangun bagaimana? Nanti negeri sudah terbangun rapi, bagus, umatnya tidak ada akhlaknya, habis dimakan oleh tidak adanya akhlak ini. Jadi orang yang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai karakter, dia makan dirinya sendiri, hancur. Dia bisa berzina, dia bisa main judi, dia bisa menggarong, dia bisa membunuh, seperti mana di luar Indonesia ini. Kita juga ambil itu sebagai apa tadi, pengalaman. Orang di Eropa itu sudah tidak bisa senang hidupnya. Keluar القائل في كتابه العزيز وصدق الله العظيم وماذا بعد الحق إلا الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الخلاص يوم المآل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأباد جيش الكفر والضلال اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الناس اتقوا الله قال الله تعالى في كتابه العزيز وصدق الله العظيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. معاشر المسلمين رحمكم الله, sebaik-baik pesanan yang dapat disampaikan oleh seorang muslim kepada sesamanya justru merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman sebelum kita dan kepada kita juga. Anittaqullah. Takwa adalah satu tingkat yang dicapai oleh seorang berkat iman yang akar-akarnya mendalam di hati dan sanubarinya. Takwa akan menghasilkan pengekangan luapan-luapan emosi dan hawa nafsu dengan pandangan jauh dari akal yang sehat bersinarkan wahyu Allah. Takwa Allah akan memberi setruman pada perasaan kita. Seorang muslim yang perasaannya tidak ada setrumnya, maka ia akan merupakan manusia yang mati rasa. Walhiyadzubillah. Jika ia mati rasa, maka akan matilah langkahnya dalam segala arena perjuangan dan pergerakan. Takwa Allah atau dengan istilah lain intinya al-ihsan akan melahirkan umat yang serius, cerdas otaknya, kuat imannya, mempunyai firasat dan keterampilan. Suatu umat yang seluruh lapisannya serius, ulamanya serius, pemuda-pemudanya serius, wanitanya serius, pedagangnya serius, petaninya serius, guru-gurunya serius, angkatan perangnya serius, pamongnya serius, maka jayalah umat itu dengan takdir Allah. Marilah kita ambil satu contoh saja. Ulama yang serius akan pasti dapat mengarahkan umat ke arah persatuan yang kokoh. Jika perlu, dengan menghentikan kegiatan parpol dan ormas-ormas yang membawa cekcok dan dendam husumat
dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi style kepartean itu adalah bid'ah dalalahnya revolusi Prancis. Maka untuk umat Islam, kita sudah mempunyai organisasi induk, yaitu Al-Islam, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan untuk kita umat Islam. Adapun golongan lain, terserah. Jika kaum Katolik mau berpartai, Protestan mau berpartai, kaum Golkar masih melihat pentingnya adanya kaum massa kerja dipersatukan, maka terserahlah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, ulama yang serius adalah mereka yang di samping menghentikan dagelan-dagelan di atas mimbar, juga menghentikan pembicaraan masalah khilafiyah untuk mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alif ba ta'nya agamanya yang prinsipil, aqwal yang muttafaq 'alaiha bainal ulama. Tak ada dua kepala yang bertentangan tentangnya. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya dalam suasana seperti sekarang, ulama dan kita semua harus memusatkan perhatian dan pikiran kita pada salah satu dari 4 persoalan. Yang pertama, bagaimana menyelamatkan iman kita di tengah-tengah angin puting beliungnya syahwat, mungkarat dan maasi. Yang kedua, bagaimana menyelamatkan generasi muda Islam dari cengkraman setan. Ketiga, bagaimana menyelamatkan sejarah dan kebudayaan kita sebagai bangsa. Yang keempat, bagaimana mengembalikan kepercayaan umat pada kaum alim ulama, dengan lebih dahulu mengembalikan ulama ke markas-markas mereka, yaitu pesantren-pesantren, pondok-pondok yang banyak mereka tinggalkan karena mencari sesuatu yang artinya kecil sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah Anda apa sebab adanya berandalanisme di kalangan remaja dewasa ini? Menurut hemat hamba, ada 5 sebab. Yang pertama, tidak adanya teladan yang dapat ditiru oleh mereka, baik di rumah, di sekolah-sekolah, di jalan-jalan raya, di gedung-gedung bioskop, di TV, sampai kepada kita sendiri para ulama, belum merupakan teladan yang betul-betul representatif. Wa nastaghfirullahal azim ala dzalik. Kedua, sembrononya kita orang-orang tua tidak mengarahkan anak-anak ke arah yang diridhai oleh Allah. Jika anak sudah kita serahkan kepada sekolah, maka seorang tua menunggu anaknya itu menjadi alim, allamah, bahar, fahamah, wali, gutub, sarjana sekaligus. Kemudian kalau anak menindakkan sesuatu yang agak ganjil, maka sang ayah mengatakan, inilah ajaran gurumu. Anak yang tidak berdosa atau guru yang tidak berdosa diribah di muka anaknya. Ma'asyiral muslimin, ini perlu perhatian yang serius. Keempat, kurangnya kesempatan. Ketiga, adanya kontradiksi, pertentangan-pertentangan, atau dalam bahasa Arab al-izdiwajiyah, dualisme dalam pendidikan, dalam segala-galanya, sampai pada media-media perkabaran. Seorang anak di madrasah diberitahu oleh gurunya, an-nadhafatu minal iman. Lalu ia keluar melihat masyarakat yang kotor, kotor perbuatannya, kotor pikirannya, kotor segala-galanya. Kemudian dia dididik mengatakan bahwa politik itu kotor, sehingga kalau dia menjadi seorang politikus, maka dia akan mengkotorkan sikap dan sifatnya dalam berpolitik. Padahal an-nadhafatu minal iman artinya nadhafah lahir dan batin, tanpa ada tawar menawar lagi. Ini izdiwajiyah.
Di sini pentingnya kerjasama antara umara dan ulama dalam arti yang betul-betul diridhai oleh Allah. Ada salah seorang ulama mengatakan kami senang dengan adanya kerjasama ulama dan umara, tetapi tentunya tidak seperti kerjasamanya kusir dengan kuda dalam sebuah dokar. Ma'asyiral muslimin, bagi saya personal sama sekali tidak keberatan kalau ulama menjadi kudanya. Bahkan lebih daripada itu, kalau perlu ulama dalam satu dokar itu menjadi roda bukan kuda, asalkan sang supir bertahkim kepada Allah dan Rasulnya. Kami para ulama saya kira tidak keberatan siapapun yang menjadi umara, asalkan hukumnya diridhai oleh Allah dan sudah pasti diperintah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, keempat, kurangnya kesempatan yang tersedia bagi anak-anak kita buat mendapatkan siraman rohani atau ajaran agama. Tak lain karena banyaknya tempat-tempat lahwun wal aib. Sedang remaja itu tertarik hawa nafsunya kepada yang lain. Kalau tempat-tempat pengajian sangat berkurang karena satu dan lain hal. Apa kita para ulama kurang telaten? Apa karena soal-soal teknis pelaksanaannya, perizinannya dan lain-lainnya agak sulit? Maka sudah jelas pemuda kita akan berbuat sebagaimana yang kita lihat. Yang kelima, tidak berhasilnya kita dan yang pertama para ulama menyembuhkan penyakit lataisme di tengah-tengah semeriwutnya kebatilan dan kemungkaran. Karena itu pemuda kita yang tidak melihat contoh yang baik, tidak mendengar suatu kata yang baik, kontradiksi dan pertentangan. Di madrasah dikatakan bahwa kejujuran itulah yang membawa orang bahagia hidup di dunia. Keluar sebentar melihat advertensi maaf-maaf bir cap bintang begitu besar mengatakan terjunlah, majulah bersama bir bintang atau kata-kata semacam itu. Anak-anak tidak bisa memilih yang mana yang betul, madrasah dan sekolah ataukah advertensi dan kata-kata serba bolok yang tidak benar itu. Dan sebagai penutup khutbah, marilah kita mendengar bagaimana Allah sendiri menggariskan haluan dan sistem pendidikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah gerangan kalian menuturkan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Yang kedua, wa shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang ketiga, wa shadaqallahul azim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Adakah kalian menyuruhkan orang kepada kebajikan, lantas kalian melupakan diri kalian sendiri, sedang kitab yang kami turunkan di hadapan kalian, kalian baca dan mengerti tentunya garis-garis apa yang kami gariskan? Begitulah jiwa dari ayat ini. Yang keempat, wa shadaqallahul azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang maha baik bagimu wahai umat manusia. Kalau di zaman beliau hidup, para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat beliau sendiri menindakkan sesuatu lalu mereka ikuti. Tapi di zaman sekarang ini, setelah 14 kurun, siapakah gerangan yang akan yang mempercontohkan beliau sebagai uswatun hasanah kalau tidak ada umat yang betul-betul tekun
menjalankan sunnah dan syariat Nabi SAW untuk dijadikan sebagai suri teladan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum wa razaqani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وارض اللهم عن أهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأتقياء الأكرمين والعلماء العاملين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا على الكفرة المبتدعة أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم كل حدهم وأقل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اجعلنا يا ربي وإياهم في حرزك المكين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فيض فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله